Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Santi Nur Istiqomah dengan NIM 215231018, Sinta Karunia Esa dengan NIM 215231019, dan Salwa Yuliana Humairoh dengan NIM 215231020 akan mempresentasikan materi tentang sejarah peradaban Islam pada dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masa itu berkembang pesat dan menjadi Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, tahun 132 sampai 656 atau 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Umayyah yang berkuasa 92 tahun. Khalifah pertama yang menduduki kekuasaan dinasti Abbasiyah yaitu Abdul Abbas Asy-Syafi'i pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Pada masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir Al-Mu'tazim pada tahun 124 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pimpinan Hulagu cucu dari Genghis Khan. Khalifah besar masa dinasti Abbasiyah: 1. Abu Abbas Asy-Syafi'i, 2. Abu Ja'far Al-Mansur, 3. Harun ar-Rasyid, 4. Al-Mu'tazim dan Al-Wadsi. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepas dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia. Pimpinan Abu Muslim al-Khawsai bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pimpinan terakhir Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas al-Safah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan khalifah, mengusung kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad dan dijadikan sebagai ibu kota negara. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdiri hingga sampai Khalifahan Al-Wadsi bilah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Pada masa tersebut merupakan masa gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan, dan menjadi pusat peradaban dunia. Pola pemerintahan dinasti Abbasiyah.
Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di setiap masa tersebut. Kekuasaan ini berlangsung 5 tahun, dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode 1 atau disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, periode ketiga atau disebut masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, periode keempat atau disebut masa pengaruh Turki kedua. Yang kelima, periode 5 atau disebut masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Dalam menjalankan pemerintahan, Abbasiyah dibantu seorang wazir atau perdana menteri dan jabatannya disebut dengan wizarat. Wizarat dibagi menjadi 2, yaitu wizarat tanfiz atau sistem pemerintahan presidensial, dan yang kedua, wizarat tafwidhi atau parlemen kabinet. C. Ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750, perluasan wilayah kekuasaan khilafah Islamiyah atau lembaga pemerintahan dalam Islam dilakukan ke timur, utara, dan barat. Perluasan ke utara dilakukan dengan menyerang wilayah kekaisaran Bizantium. Selanjutnya, Bani Umayyah berhasil menaklukkan Sevilla, Zaragoza, dan Barcelona. Daerah Aragon dan Kastilia juga bertekuk lutut. Sesudah itu menuju ke timur laut sampai pegunungan Pirenia. Penaklukan berhenti karena Khilafah Al-Walid memanggil pasukan ke Damaskus. Pada masa dinasti Abbasiyah ini wilayah Islam sangat luas, yaitu meliputi yang dikuasai Bani Umayyah, antara lain Saudi Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Israel, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. D. Peradaban. Kemajuan lahir dan batin yang meliputi kecerdasan dan kebudayaan dengan objek sebuah bangsa yang meliputi 1. Keilmuan, 2. Hukum dan sosial, 3. Ekonomi. A. Keilmuan. Perkembangan ilmu pengetahuan maju pesat di masa dinasti Abbasiyah. Masa puncaknya ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Hijriah dan Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid pada tahun 813 sampai 833 Hijriah. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, keilmuan meliputi 1. Ilmu tafsir. Berkembang 2 aliran tafsir yang digunakan, yaitu A. Tafsir bi al-Ma'sur, yaitu menekankan pada penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat para sahabat. Yang kedua, tafsir bi ar-Ra'yi, lebih berpijak pada logika dan pada nas syariat. Yang kedua, ilmu kalam atau teologi Islam. Berkembang ilmu kalam di masa dinasti Abbasiyah. Al-Quran dan hadis ditelaah kembali menggunakan akal dan rasio. Salah satu mazhab ilmu kalam, aliran Mu'tazilah, mencapai masa keemasannya di dinasti Abbasiyah. Tokoh seperti Wasil bin Atta, Abu Huzail, dan An-Nadham tercatat sebagai orang yang berpengaruh di aliran ini. Di masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah bahkan dijadikan mazhab resmi di dinasti ini. Terdapat pula ulama Abu Hasan al-Asy'ari yang berusaha menjabati pemikiran Mu'tazilah dan hadis Nabi, sehingga pemikirannya terus dipelajari umat Islam. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Tokoh besar yang muncul seperti Imam Al-Ghazali, Al-Hallaj, Syahabuddin, dan Al-Qusairi. Ilmu tasawuf mengalami perkembangan pesat dan dikaji ulang untuk menjawab tantangan zamannya. Kitab yang dikarang Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, terus dipelajari hingga sekarang. Yang keempat, ilmu kimia, yang lahir di masa dinasti Abbasiyah dan Jabir bin Hayyan. Hingga sekarang diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Jabir mengembangkan secara ilmiah 2 operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Yang terakhir, ilmu matematika. Mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh terkenalnya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menemukan angka 0. Di masa itu dikenal bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Yang selanjutnya, hukum dan sosial.
Yang pertama ada aspek sosial. Pada dinasti Abbasiyah munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang beragam, baik suku, bangsa, etnis, dan agama. Yang selanjutnya, aspek hukum. Hukum Islam tidak lain yaitu fikih Islam dan syariat Islam. Segala yang dicapai periode Abbasiyah adalah hubungan antara dinas qadhi dengan syariah atau hukum agama yang sudah disiapkan pada waktu Umayyah, tetapi di zaman Abbasiyah hal itu menjadi peraturan tetap bahwa qadhi atau hakim harus seorang ahli syariah. Mazhab fikih Islam yang muncul setelah sahabat dan kitab At-Tabi'in berjumlah 13 aliran, yakni pendirinya 1. Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, wafat tahun 110 Hijriah di Basrah. Yang kedua, Abu Hanifah Al-Nu'man Ibnu Sabit Ibnu Zuti, wafat pada tahun 150 Hijriah di Kufah. Yang ketiga, Al-Auza'i Abu Amr Abdul Rahman Ibnu Amr Ibnu Muhammad. Yang keempat, Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq As-Sauri, wafat 160 Hijriah di Kufah. Yang kelima, Al-Lais Ibnu Sa'ad, wafat pada tahun 175 Hijriah di Mesir. Yang keenam, Malik Ibnu Anas Al-Ansori, wafat 179 Hijriah di Madinah. Yang selanjutnya, Sufyan Ibnu Unayyah, wafat tahun 198 Hijriah di Mekkah. Yang kedelapan, Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 204 di Mesir. Yang kesembilan, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal, wafat pada tahun 241 Hijriah di Baghdad. Yang kesepuluh, Daud Ibnu Ali Al-Ashbahari Al-Baghdadi, wafat pada tahun 270 Hijriah di Baghdad. Yang ke-11, Ishaq Ibnu Rahawaih, wafat pada tahun 238 Hijriah di Nisabur. Yang ke-12, Abu Saur Ibrahim Ibnu Khalid Al-Kalabi, wafat pada tahun 240 Hijriah di Baghdad. Lalu yang ke-13, Ibnu Jarir At-Tabari, wafat pada tahun 301 Hijriah di Baghdad. Aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga kini hanya beberapa, di antaranya Hanifiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Next, ekonomi. Pada masa dinasti Abbasiyah meliputi 1. Dalam sektor pertanian, telah dibangun banyak bendungan dan kanal-kanal irigasi dan terusan, contohnya pada masa Harun ar-Rasyid. Istri Khalifah Zubaidah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke pemukiman penduduk, terutama daerah yang sering dilanda musim kemarau, menjadikan dua kota suci itu menjadi sejahtera, tanahnya subur dan makmur. Yang kedua, dalam sektor perdagangan. Perekonomian warga Abbasiyah umumnya meningkat mulai pada zaman pemerintahan Al-Mahdi. Dengan peningkatan sektor pertanian dan hasil tambang dan hubungan luar negeri antara Daulah Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan lain telah meningkat dalam sektor perdagangan. Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat dagang transit antar timur dan barat. Yang ketiga, dalam sektor perindustrian. Banyak kota-kota yang dibangun sebagai pusat-pusat industri, meliputi 1. Basrah sebagai pusat industri gelas dan sabun. Yang kedua, Kufah sebagai industri tekstil. Yang ketiga, Kazakhstan sebagai industri sutra. Yang keempat, Damaskus sebagai industri pakaian jadi dan sutra bersulam. Yang kelima, Syam sebagai pusat industri keramik, gelas, berukir. Dan yang terakhir, runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya, kejadian peristiwa penting masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dominasi orang-orang Turki. Yang kedua, pemberontakan Zins pada tahun 255 sampai 370 Hijriah atau pada tahun 828 sampai 833 Masehi. Yang ketiga, gerakan Karomitah pada tahun 277 sampai 470 Hijriah atau pada tahun 890 sampai 1077 Masehi. Yang keempat, dominasi Buwaihiyah. Yang kelima, dominasi negeri-negeri Syiah. Yang keenam, gerakan orang-orang Romawi. Yang ketujuh, perang Malazikir. Yang ke-8, dominasi orang-orang Saljuk. Yang ke-9, perang Salib. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus.
Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi ilmu pengetahuan dan Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang. Runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Karena rentang waktu kekuasaan yang begitu panjang, yang menjadi konflik-konflik yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengenai faktor internal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam istana Abbasiyah. Pemicunya yaitu peralihan sistem kekuasaan menjadi monarki oriented, yaitu hanya satu putra mahkota dan tidak diberi kesempatan untuk kandidat lain. Perilaku amoral para khalifah dan pembesar istana yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan meminta kemerdekaan dari kepemimpinan dinasti ini. Penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. 1. Persaingan antar bangsa Persia dan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas atau Al-Mansur 754 Masehi yang bersekutu dengan Persia karena persamaan nasib di antara kedua bangsa ini yang pada masa dinasti Umayyah sama-sama tertindas, dan setelah dinasti Abbasiyah berdiri, kecenderungan untuk berkuasa di antara kedua bangsa itu muncul. Yang kedua, memburuknya ekonomi negara. Para menteri yang suka menghambur-hamburkan uang dan mengambil keuntungan dari pungutan pajak uang rakyat tanpa memberikannya pada Khalifah Al-Muqtadir 903 sampai 932 Masehi. Sedangkan kebutuhan negara semakin meningkat, tentara dan penjaga sangatlah banyak, mereka menuntut gaji dan keadaan pun semakin kacau. Yang ketiga yaitu konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan juga mengakibatkan persoalan kebangsaan mengalami perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syi'ah, Sunni, dan kelompok-kelompok garis keras yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk menyatukan fahamnya. Untuk yang ketujuh yaitu Abbasiyah dibantu seorang wazir atau perdana menteri. Yang kedelapan yaitu wilayah dinasti Abbasiyah dilakukan dari timur ke utara dan ke barat. Wilayahnya sangat luas meliputi Saudi Arabia, yang utara, yang selatan, Oman, Mesir, Libya, Pakistan, Maroko, Spanyol, Yordania. Yang kesembilan yaitu peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Yang ke-10 yaitu kejadian peristiwa penting masa dinasti Abbasiyah yang meliputi terjadinya dominasi, pemberontakan, gerakan, dan perang. Yang ke-11 yaitu runtuhnya dinasti Abbasiyah terjadi dikarenakan dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam istana Abbasiyah, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah wilayah Abbasiyah yang terlalu luas, menyebabkan banyak wilayah yang tidak dipantau dan dibina secara intensif oleh pemerintah Abbasiyah. Untuk yang terakhir yaitu yang ke-12, sebab-sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah yang disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, kita mendapatkan poin-poin penting dari Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu 1. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. 2. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 atau 750 sampai 1258 Masehi. Ketiga, yaitu khalifah pertama yang menduduki kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu Abdul Abbas Asyafah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Yang keempat, mengenai khalifah besar masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat Al-Mu'tazim, dan yang kelima Al-Watsik. Untuk mengenai yang kelima yaitu awal berdirinya dinasti Abbasiyah yang berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Yang keenam yaitu mengenai pola pemerintahan dinasti Abbasiyah yang terbagi menjadi 5 periode. Wilayah dinasti Abbasiyah dilakukan ke timur, utara, dan barat. Wilayahnya sangat luas meliputi Saudi Arabia,
Yaman Utara, Oman, Mesir, Libya, Pakistan, Maroko, Spanyol, Yordania. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah meliputi A. Keilmuan, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu kimia, ilmu matematika. B. Hukum dan sosial. Aspek sosial, munculnya masyarakat yang beragam. Aspek hukum, yaitu fikih dan syariat Islam. C. Ekonomi, meliputi sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor perindustrian. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.